Kalau dilihat misalnya sebelum pandemi, itu setiap 1 minggu menjelang Lebaran dan 1 minggu setelah Lebaran, itu hampir semua jalan utama di Sumatera Barat ini macet total. Dampak langsungnya yang dampak sekali adalah pelaku usaha di destinasi atau objek wisata. Mulai dari Maret 2020 sampai saat sekarang, alhamdulillah tamu yang saya bawa 0. Kalau buat surfing sendiri kita mati total. Efek dari COVID ini, produksi tidak bisa dilanjutkan. Jadi ya bertahan aja istilahnya sekarang. Kami pun memiliki relasi beberapa tour agency yang ada di wilayah Sumatera Barat. Ya hampir 50% banyak yang collab. Imajinasi pemerintah kota selama ini saya kira untuk membangun kota ini sebagai sebuah destinasi wisata yang disinggah, yang dikunjungi atau yang dirindukan apalagi ya. Saya kira itu masih sangat tumpul. Beda dengan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi saya kira kalau tidak diurus pun ya, orang akan tetap menuju Bukit Tinggi sebagai sebuah destinasi utama. Ada pilihan-pilihan makanan, ada beberapa destinasi yang sifatnya alamiah, di situ natural ya. Nah kalau di Padang, nggak ada magnet tertentu yang diciptakan untuk bisa memaksa mereka singgah ke sini gitu. Ya siapa yang mau mampir di sini? Ngapain? Kalau pergi tidur enakan mereka di Mentawai sambil mendengarkan ombak kan. Sampai saat ini pada umumnya pengunjungnya sih internasional. Karena orang ke Mentawai ini bisa dibilang dia minat khusus. Jadi ya kayaknya orang ke Mentawai itu pada umumnya itu surfing. Mentawai sih kalau yang kata surfer sih, mereka kalau belum ke Mentawai kayaknya belum sah jadi surfer. Karena ombaknya yang begitu konsisten dan bagus sih. Jadi tahun 2020 kita musibah pandemik, banyak yang mengeluh, yang terutama yang berjualan di lokasi destinasi, kemudian juga yang pelaku travel bureau, kemudian juga dari asosiasi Asita dan sebagainya itu berdampak sekali karena untuk kunjungan itu kan menurun. Efek dari COVID ini terjadi pengangguran. Produksi tidak bisa dilanjutkan, itu yang pertama. Karena biaya untuk membayar produksi tidak ada, tidak bisa lagi. Terus yang kedua, ya tidak ada pemasukan sama sekali. Ya paling kita berpikir terus, kerja keras terus, memikirkan bagaimana supaya mereka bisa tetap bekerja. Barang yang numpuk, yang sudah tertumpuk tidak jalan, itu timbullah ide-ide desain kreatif yang baru di masa pandemi ini. Nah, dengan mencarikan solusi itu menjualnya lewat online. Kalau untuk mancanegara kebanyakan mereka datang dari Malaysia, dari Singapura, bahkan dari Brunei mereka datang untuk berkunjung ke Kota Bukit Tinggi hanya untuk melihat Loban Jepang dan Ngarai Sianok. Kami di Bukit Tinggi sangat mengharapkan untuk kunjungan mancanegara dan juga domestik untuk datang ke Kota Bukit Tinggi, bukan hanya di Panorama dan Loban Jepang, bahkan di Jam Gadang, Benteng Furdekuk dan juga Taman Kinantan. Kami sangat bergantung kehidupan masyarakat Kota Bukit Tinggi dengan pariwisata.
Jadi untuk Kubu Gadang menjadi desa wisata itu dimulai dari tahun 2014. Itu ketika kita ada beberapa generasi muda di Kubu Gadang menerima pelatihan mitra pariwisata dari Kota Padang Panjang. Jadi kita terinspirasi dari desa wisata Ranti di Sawalunto dan desa wisata Penting Sari di Jogja untuk mengemas apa saja aktivitas yang ada di daerah itu untuk menjadi suatu paket wisata yang bisa ditawarkan sehingga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Dampak Kubu Gadang untuk ekonomi kreatif masyarakat setempat selama 5 tahun ini luar biasa. Kita di Padang Panjang pun Dinas Pariwisata sedang membuat aplikasi supaya ketika datang di Padang Panjang dan Kubu Gadang sudah terdeteksi bagi wisatawan langsung. Namun melalui media sosial ada terjadi peningkatan, artinya keingintahuan dari wisatawan datang ke sana, tapi belum signifikan. Artinya strategi-strategi tersebut tentu akan dievaluasi dan media sosial pun akan kita coba untuk lebih luas lagi. Artinya tidak hanya satu platform, tapi banyak platform-platform yang lain yang coba kami kembangkan. Ini hal yang sangat menarik ya. Bagaimana kemudian masyarakat menyiasati atau mencari ruang-ruang baru bagi pertumbuhan sebuah kegiatan ekonomi yang bersifat ekonomi, dan itu ternyata arahnya sebagian besar untuk mendukung pariwisata. Munculnya desain-desain baru ya, munculnya sistem pemasaran baru, munculnya berbagai tempat wisata yang baru ya, dan itu bagus-bagus menurut saya. Nah saya kira dan itu muncul sebagian besar pada tahun ini. Ya. Jadi di tengah-tengah kecemasan, di tengah hal-hal yang menimbulkan kemacetan secara ekonomi, saya kira juga kreativitas muncul dari sini gitu. Dan berbagai kreativitas itu justru menjadi semacam modal juga yang penting, penopang untuk berkembangnya industri wisata ke depan di Sumatera Barat ini.